pada hari ini di ibadah online pada hari ini tanggal 26 April kita boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui online. Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita sebentar kita memuji Tuhan, kita memuliakan Tuhan, terlebih kita menerima berkat yaitu firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Sekalipun kita tetap ada di rumah, kita boleh mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih. Mari kita semuanya berdoa. Haleluya. Kembali Tuhan pada hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan terima kasih. Kami boleh mempersiapkan ibadah kami Tuhan. Kami boleh mempersiapkan hati kami, keluarga kami Tuhan, untuk beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun kami di rumah Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu. Terlebih Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu yang memberi bimbingan setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang selalu didewasakan melalui firman-Nya, kita tetap bersuka cita. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Semuanya bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Cita di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka,
saudara senantiasa mengenalkan Tuhan, sukacita itu ada di dalam kita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Sesuatu yang terjadi adalah semuanya rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi. Amin, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih. Syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, maka kami boleh memuji kembali nama Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan. Meskipun ya Tuhan kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh menyatukan hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhanku, terima kasih sumber kehidupanku. Dan sekarang kami perlu firman-Mu supaya kami boleh lebih lagi dikuatkan, supaya kami lebih mengasihi dan dikasihi Tuhan, bahkan supaya kami lebih mengenal dan dikenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman pada hari ini. Kami percaya Tuhan menolong kami, sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku sekalian dikasih Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, kita bersyukur karena kita masih boleh beribadah kepada Tuhan meskipun di rumah kita masing-masing, meskipun di tempat yang terpisah ya, tapi bersyukur karena kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita menyatukan hati kita. Demikian juga pada hari ini kembali kita akan mendengar sebagian pada firman Tuhan.
Temanya adalah dewasa dalam Kristus. Mengapa kita harus dewasa dalam Kristus? Karena kita adalah calon mempelai Kristus, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia akan datang kembali dan Dia akan datang untuk menjemput kita semua, dan kita akan dibawa bersama dengan Dia masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia, hidup kekal bersamanya. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai calon mempelai, saudara-saudara, kita harus dewasa, ya. Dan orang yang dewasa di dalam Kristus, maka dia memiliki karakter Kristus. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib atau harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudaraku sekalian, dewasa di dalam Kristus berarti berkarakter Kristus. Ada hamba Tuhan yang sangat terkenal, kaliber internasional, ya, namanya Pendeta Billy Graham. Pasti saudara tahu, pasti sudah pernah mendengar namanya. Pendeta Billy Graham mengatakan, jika kita kehilangan harta, sama dengan kita tidak kehilangan apa-apa, saudara-saudara. Jadi kalau kita kehilangan harta, Billy Graham mengatakan kita nggak kehilangan apa-apa sebetulnya. Tetapi kalau kita kehilangan kesehatan, maka kita sudah kehilangan sesuatu. Dan bila kita kehilangan karakter, saudara-saudara, maka kita berarti kehilangan segalanya. Karena begitu pentingnya karakter bagi kita, saudaraku sekalian, sebagai orang yang percaya. Apalagi bila yang hilang adalah karakter Kristus. Ya, kalau itu yang hilang, wah, bukan cuma segalanya, tapi segala sesuatunya. Ada 3 karakter Kristus yang sangat menonjol menurut saya. Yang pertama adalah belas kasihannya. Belas kasihan Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 32 dikatakan di situ, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Ini adalah peristiwa pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang, ya. 4.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Pada waktu itu Tuhan Yesus memberi makan dengan 7 ketul roti. Dengan 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil. Yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Karena dari 7 ketul roti dan beberapa ikan kecil, maka bisa dibagi-bagikan kepada 4.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan mereka semua makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya setelah dikumpulkan 7 bakul penuh, ya, itu sisanya. Mujizat yang terjadi, saudaraku sekalian. Sementara karena belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang mencari Yesus, yang mengikuti Yesus, dan yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, sebagai orang-orang yang mencari Yesus, mengikuti Yesus, percaya sungguh-sungguh kepadanya, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan, karena Tuhan mengasihi kita semua. Seperti Tuhan kejadian yang tadi saya bacakan, mereka sudah 3 hari mengikuti dan mereka lapar, saudara-saudara. Mereka lupa makan, ya. 3 hari mengikuti Yesus sampai lupa makan. Agak beda dengan kita, ya, saudara. Kalau kita selalu ingat makan, selalu ingat tidur, apalagi di rumah, dikit-dikit makan, ya, harusnya makan dikit-dikit, tapi malah kita dikit-dikit makan. Akhirnya tambah hari tambah gemuk, saudara-saudara. Jadi lain dengan
orang yang pada waktu itu diberi makan oleh Tuhan. Mereka 3 hari lupa makan karena begitu cintanya, begitu hausnya akan makanan rohani yang dari Tuhan. Sementara kita selalu ingat makan, selalu ingat tidur, tapi kita lupa makanan rohani. Baca Alkitab ya, baca firman Tuhan, seringkali kita melupakannya. Saudaraku sekalian, orang-orang yang ada dalam kasih Kristus pasti memiliki belas kasihan, seperti Yesus mempunyai belas kasihan. Saya salut, angkat topi, angkat jempol saudara kepada para dokter-dokter dan tenaga-tenaga kesehatan yang mereka sudah bekerja keras untuk ya Tuhan mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19 ya. Padahal mereka tahu persis resikonya sangat tinggi, mereka bisa tertular juga, mereka bisa terpapar juga, dan mereka juga bisa mati karenanya. Tapi mereka melakukannya dengan penuh kasih. Dan itu saya dengar banyak kesaksian dari anak-anak Tuhan yang sudah sembuh dari sakitnya, dari penyakit karena virus corona tersebut. Dia sembuh dan dia ceritakan bahwa mereka, para dokter, para suster, mereka menangani, merawat mereka dengan penuh kasih ya. Bukan dengan cemberut, bukan dengan marah-marah, tapi dengan penuh kasih. Puji Tuhan saudaraku. Karena itu saya angkat topi, saya angkat jempol untuk mereka. Dan kalau mereka adalah anak-anak Tuhan, maka berarti mereka sudah melakukan satu firman Tuhan yang ada di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita ya. Para dokter, para perawat, tenaga medis itu sudah menyerahkan nyawa mereka saudaraku sekalian. Sebagaimana Kristus juga sudah menyerahkan nyawa untuk mereka, bahkan untuk kita semua. Orang-orang yang berkarakter Kristus akan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan kepada sesama kita. Bagaimana dengan kita saudaraku sekalian? Pernahkah kita berdoa? Pernahkah kita menangisi orang-orang yang masih di luar Kristus? Orang-orang yang masih belum percaya kepada Kristus? Bahkan mungkin mereka adalah anggota keluarga kita, mungkin mereka adalah anak kita, orang tua kita, saudara kita, mertua kita barangkali, ataupun menantu kita. Apakah kita pernah menangisi mereka, berdoa supaya mereka membuka hati untuk percaya kepada Kristus, untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudaraku sekalian, biarlah kita memiliki hati yang berbelas kasihan seperti Yesus. Dia memiliki hati yang berbelas kasihan kepada semua orang, sehingga dia rela menyerahkan dirinya, nyawanya untuk menebus dosa manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Ada satu ilustrasi yang sangat baik saudara-saudara. Pada waktu itu masih zaman orang-orang masih ada zaman perbudakan ya. Orang masih bisa membeli budak, punya budak. Jadi pada waktu itu ada seorang yang kaya, dia ingin membeli budak. Dia pergi ke pasar budak, dia kemudian mulai memilih budak yang akan dibelinya. Orang muda yang kuat itu yang dibutuhkan supaya bisa membantu di dalam nanti keperluan-keperluan macam-macam kepada bagi tuannya. Tapi ada satu budak yang sangat kelihatannya bandel, saudara, kelihatannya badung, kelihatannya nakal itu budak ya. Kemudian dia mulai berbisik kepada penjual budak, dia tanya, itu budak itu namanya siapa itu? Dari mana dia? Kemudian penjual budak ini mengatakan, ini budak ini berkali-kali sudah saya jual, tapi orang jual kepada saya lagi, berkali-kali begitu. Kemudian yang mau beli tanya, kenapa? Karena ini budaknya ini banyak lagunya ya, banyak tingkahnya, dan tingkahnya buruk, selalu dikembalikan, dijual,
dijual rugi lagi. Justru orang ini merasa tertarik, saudara-saudara, dengan budak yang katanya bandel, yang katanya nakal ini, saudara-saudara. Karena itu dia kemudian mendekati ini budak. Dia dekati, pada waktu dia didekati, saudara-saudara, apa yang terjadi? Budak ini kemudian meludah ke tubuh daripada orang kaya yang sedang mengamat-ngamati dia, yang sedang mendekati dia. Orang kaya ini kaget, dia mundur dan kemudian dia menahan amarahnya, ya. Sebagai orang kaya diludahin oleh budak, saudara-saudara. Kena pakaiannya, untung bukannya, tapi kena pakaiannya. Kemudian saudara-saudara, kenapa budak ini sampai begitu brutal? Budak ini, saudara-saudara, dia sudah berpikir, dia sudah bosan hidup, dia sudah putus asa dalam hidupnya. Dia sengaja berbuat demikian supaya nanti kalau dibeli sama si orang kaya ini, pasti dia akan disiksa, dijahatin. Biarin mati pun nggak apa-apa, karena dia memang sudah niat untuk mati, ya, tapi nggak mau bunuh diri. Jadi biarin dibunuh nggak apa-apa, dia siap. Makanya dia sengaja membuat ulah. Tapi selama ini tidak ada yang membunuh dia, sehingga dibalikin lagi, dijual lagi kepada si penjual ini. Kemudian orang kaya ini mengatakan kepada penjual budak, dia bilang, saya akan beli ini orang, budak ini akan saya beli. Kemudian dibayarlah, saudara, sesuai dengan harganya. Kemudian setelah dibayar, kemudian budak ini dipanggil mendekati dia. Dan pada waktu dipanggil mendekati dia, si orang kaya ini berkata kepada budak ini, sekarang kamu boleh pergi dari sini, kamu boleh bebas, saya tidak akan menjadikan kamu budak saya, kamu pergi bebas, tidak akan terikat apa-apa. Pada waktu dikatakan demikian, saudara-saudara, si budak ini kaget. Belum pernah ada orang yang membeli untuk dibebaskan, ya. Dia merasakan kasih yang luar biasa daripada orang kaya ini. Padahal tadi saya udah ludahin dia pikir begitu. Tapi kenapa dia malah bukan mau berbuat jahat kepada saya, tidak membalas, tapi malah dia membebaskan saya. Karena itu saudaraku sekalian, dia menangis. Dia langsung berlutut di depan si orang kaya ini dan dia berkata, Tuhan, saya akan menjadi budak Tuhan. Saya akan ikut Tuhan selama-lamanya. Saya akan menjadi budak Tuhan. Saya akan menurut kepada apapun yang Tuhan perintahkan kepada saya. Saya tidak mau bebas. Tuhan sudah membayar saya harus jadi budak Tuhan. Karena saya tahu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudaraku sekalian, contoh bagi seorang saya kepada Kristus yang memiliki belas kasihan. Kemudian karakter Kristus yang kedua yang saya lihat sangat menonjol, yaitu kerendahan hatinya. Yang pertama adalah belas kasihannya. Yang kedua, kerendahan hatinya. Yesus adalah rabi orang Yahudi, dan rabi orang Yahudi sangat dihormati, sangat dihargai di sana. Tapi kita lihat bahwa murid-murid Yesus tidak menghargainya, tidak menghormatinya. Buktinya pada waktu malam perjamuan terakhir sebelum Paskah, ya, malam Paskah, pada waktu mereka akan makan perjamuan yang terakhir, harus cuci kaki dulu. Tidak ada satupun yang mau mencuci kaki teman-temannya. Mereka bahkan tidak mau mencuci kaki Yesus sebagai gurunya. Akhirnya Yesus turun tangan. Dia ingin memberi contoh, merendahkan dirinya untuk mencuci kaki murid-muridnya semuanya. Kalau murid-muridnya menghormati Yesus, mereka pasti mau mencuci kaki Yesus. Tapi mereka tidak menghormati. Mereka merasa bahwa mereka lebih terhormat dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Demikian juga merasa lebih terhormat dibandingkan dengan Yesus. Padahal Yesus adalah rabi yang terhormat. Saudaraku sekalian, musuh atau lawan daripada rendah hati adalah kesombongan. Murid-murid merasa sombong, hatinya merasa lebih daripada yang lain. Saudaraku sekalian, dan orang yang sombong sangat dibenci oleh Allah.
Sombong hatinya dibenci turun-temurun. Ya, jadi sangat dibenci. Bukan cuma dia, tapi keturunannya juga dibenci karena kesombongannya. Jadi kita nggak boleh sombong, saudara-saudara. Kita harus menganggap orang lain lebih dari kita, tetapi kita menganggap bahwa diri kita lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Orang lain lebih utama dibandingkan dengan kita. Itu adalah ciri orang yang rendah hati, sebagai orang yang dewasa. Kemudian sebagai karakter yang ketiga, yang saya lihat yang sangat menonjol itu pengampunannya. Yang pertama, belas kasihannya. Yang kedua, rendah hati, kerendah hatiannya. Dan yang ketiga, pengampunannya. Di dalam Lukas, di dalam 23 ayat 34, Yesus berdoa. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah kasih Kristus, saudaraku sekalian. Itulah pengampunannya yang luar biasa yang diberikan kepada serdadu Romawi pada waktu itu, kepada orang-orang yang sudah menyakiti Yesus, yang sudah menyalibkan Yesus. Yesus tidak membalas, tetapi dia mengampuni. Luar biasa. Jadi orang yang dewasa dalam Kristus, maka kita harus memiliki pengampunan. Seperti firman Tuhan dalam khotbah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan, "Jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka kamu pun akan diampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang, kamu pun tidak diampuni." Jadi ini mutlak, saudara-saudara. Merupakan syarat mutlak dari Tuhan Yesus. Kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni. Ini syarat mutlak. Dan Yesus mempraktekkan itu pada waktu dia ada di kayu salib dalam sengsaranya yang luar biasa. Dia mengampuni kepada semua orang yang sudah menyalibkan dia. Puji Tuhan. Ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa. Orang yang dewasa dalam Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen. Orang-orang yang berkarakter Kristus, ya, punya komitmen seperti Kristus, yaitu memiliki karakter Kristus. Ada 3, saudaraku sekalian, karakter Kristus yang perlu kita tiru, yang perlu kita contoh dalam kehidupan kita sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dewasa dalam Kristus, yaitu kita harus memiliki belas kasihan. Kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati dan menjadi orang yang penuh dengan pengampunan. Meskipun mungkin kita sangat disakiti, tidak ada yang lebih menyakiti daripada Yesus yang Yesus alami. Jadi mari saudara-saudara kita belajar dari Yesus, bahwa kita menjadi dewasa di dalam Kristus dengan berkarakter Kristus. Jadilah orang-orang yang dewasa dalam Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, kita akan naikkan satu pujian. Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku
harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih kalau firman-Mu sudah disampaikan. Sesungguhnya Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Tanpa pertolongan-Mu, maka kami tidak akan dapat menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, tolong pegang tangan kami Tuhan. Pimpin kami selalu. Roh Kudus, mari tuntun hidup kami, supaya kami semakin hari semakin mengasihi dan dikasihi Tuhan. Semakin hari kami semakin mengenal dan dikenal Tuhan. Semakin hari kami semakin takut akan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Berkati ya Tuhan, semua yang sudah mendengar firman Tuhan ini boleh menjadi satu bekal dalam kehidupan kami, supaya kami lebih meningkat, lebih mengasihi, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berdoa untuk ya Tuhan, jemaat-Mu maupun anak-anak-Mu di mana-mana tempat saat ini ya Tuhan, di dalam segala masalah yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan tolong beri kekuatan. Roh Kudus, beri Tuhan kekuatan kepada mereka semua, sehingga mereka tetap setia kepadamu apapun yang terjadi. Yang sakit sembuhkan ya Tuhan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang susah kiranya Tuhan berkenan menghiburnya. Roh Kudus menolongnya. Demikian juga yang menghadapi berbagai masalah, Tuhan juga tolong beri jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan biarkan ya Tuhan anak-anak-Mu dalam kesulitan mereka, baik kesulitan ekonomi maupun apapun ya Tuhan, dalam pekerjaan, usaha dan sebagainya. Berkati semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara diberkati pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun juga saudara berada, ya di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa apabila saudara diberkati oleh Tuhan, saudara lewat pemberitaan firman, dan saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, maka saudara bisa transfer ya ke rekening yang ada di depan sini saudara, atau saudara tidak sempat transfer, saudara juga bisa mengumpulkan di sebuah amplop saudara. Nanti ketika waktunya kita kumpul di gereja, saudara bisa mempersembahkan, atau saudara kumpul beberapa minggu, saudara bisa transfer begitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua saudara, perlu saya sampaikan juga saudara bahwa beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang family gathering saudara pada bulan Mei, dan oleh karena situasi kita seperti sekarang ini, maka family gathering itu diundur. Ya, diundur saudara sampai situasi yang memungkinkan saudara ya. Ada lagi pengumuman yang lain saudara? Ya. Jadi ibadah kita saudara, ibadah kita itu tetap minggu depan
tanggal 3 Mei kita tetap akan lewat online saudara, karena situasi masih belum memungkinkan untuk kita kumpul di gereja saudara. Kita memang harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bahwa pembatasan kita untuk beribadah di kumpul-kumpul di gereja saudara ya. Jadi minggu depan kita tetap akan online disertai dengan perjamuan kudus karena minggu pertama. Oleh sebab itu saya berharap saudara sekalian tetap mempersiapkan diri dengan baik sehingga kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada minggu depan. Saudara, hari ini pesan saya sebagai gembala GBI Raja Wali, saudara, saya berpesan kepada seluruh jemaat yang ada di rumah saudara. Kita tidak tahu bahwa kapan berakhir virus corona ini saudara, ya, kapan kita bisa kumpul saudara, saya tidak tahu, tapi saya berpesan pada hari ini bahwa supaya kita tetap bersabar saudara ya. Kita bersabar saudara. Kenapa kita harus bersabar saudara? Karena kita tidak bisa mengendalikan situasi seperti ini. Bahkan saudara, pemimpin-pemimpin negara-negara lain pun juga tidak bisa mengendalikan keadaan virus ini saudara, karena ini memang adalah sesuatu yang tidak mudah untuk diatasi. Saudara, oleh sebab itu kita hanya bersabar saudara, bersabar karena kita tidak bisa mengendalikan dan kita juga tidak paham mengapa ini bisa terjadi saudara ya. Tapi kita harus tetap sabar saudara. Kita harus bersedia menunggu saudara dengan penuh percaya bahwa semuanya itu pasti akan menjadi baik ya. Di dunia ini ada hukum keseimbangan saudara. Masalah itu memang boleh datang, tapi masalah itu juga akan pergi saudara. Setelah kesulitan pasti akan muncul kemudahan, dan setelah hujan pasti ada pelangi saudara. Oleh sebab itu biarlah kita tetap bersabar ya, di rumah kita menantikan waktunya Tuhan ya untuk memulihkan segala sesuatu. Saya yakin dan percaya bahwa tidak lama lagi bahwa semua itu akan berakhir ya. Puji Tuhan. Saya kira itu beberapa pengumuman, dan sekarang saya minta saudara yang ada di dalam rumah yang menyaksikan ibadah online ini, saya ingin menyampaikan berkat rasuli saudara. Oleh sebab itu saudara-saudara persiapkan hatimu dan saudara boleh berdiri saudara. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, berkat yang melimpah, berkat damai sejahtera dicurahkan bagimu, dan cinta kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus serta pimpinan, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.